Youth, apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Semuanya diberkati Tuhan, amin. Sore hari ini kita mau memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita bersyukur sama Tuhan, walaupun kita cuma bisa dalam media online, tapi saya yakin dan percaya hadirat Tuhan tetap ada bagi setiap kita, amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kau masih memelihara hidup kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau masih baik bagi hidup kami Tuhan. Kau masih memberkati hidup kami ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami mau persiapkan hati kami Tuhan, pikiran kami Tuhan. Kami mau masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau persembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau tinggalkan Tuhan segala beban kami Tuhan, segala pikiran kami Tuhan, segala yang mengganggu setiap pikiran dan hati kami Tuhan. Kami mau tinggalkan sejenak ya Bapa. Kami mau fokus Tuhan. Kami mau menikmati Engkau ya Bapa di tempat ini Tuhan. Di rumah, setiap rumah, biarlah hadirat-Mu tetap nyata ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Menyembahmu
Sebab itu kami mau menyanyikan haleluya kepadamu ya Bapa. Biarlah setiap pujian penyembahan kami Tuhan boleh menjadi persembahan yang kudus dan harum di hadapan-Mu ya Bapa. Ini setiap hati kami Tuhan, kami mau bersorak dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau katakan amin. Amin. Sekali lagi saya mau katakan shalom teman-teman semuanya. Terima kasih untuk kesetiaan kalian masih mengikuti ibadah youth ini. Saat ini kita mau muji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita sama-sama angkat pujian kita. Pujian hanya bagi nama Tuhan. Saat ini kita mau persiapkan hati kita, pikiran kita mau persiapkan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Biar melalui firman Tuhan kayak mau dijadikan indah Tuhan. Apa yang ingin Kau bentuk dalam hidup kami Tuhan, bentuklah ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah semua seturut dan kehendak-Mu ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Amin. Ya, shalom semuanya kaum muda sekalian yang ada di GBI Amanat Agung. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya sebagai kokoh kalian untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada sore hari ini berjudul diubahkan dalam hadiratnya. Diubahkan dalam hadiratnya, dan nas penuntun pada sore hari ini kita baca di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Dan saya akan bacakan kepada saudara-saudara sekalian. Judulnya yaitu Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat."
kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur padamu jika sore hari ini kembali Engkau memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, sesuai dengan firman yang akan disampaikan, biar firman ini bisa mengubah setiap yang mendengarnya Tuhan. Dan mereka juga boleh ubahkan sehingga menjadi serupa dan segambar dengan Engkau ya Tuhan. Mari Roh Kudus berbicara, beracara, urapi kami semua untuk kami mendengarnya Tuhan. Dan beri kami telinga seorang murid Tuhan. Dan beri kami pikiran untuk mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Jadi hari ini kita belajar dari seorang yang bernama Sakeus. Ya, sebelum belajar tentang Sakeus lebih banyak, kita tahu bahwa Sakeus itu tinggal di Yeriko. Dan perlu saudara ketahui bahwa Yeriko adalah suatu kota di mana dia menjadi pusat produksi dan juga pusat ekspor balsam. Kalau balsam kita tahu itu digunakan untuk obat gosok dan juga bisa digunakan sebagai pengawet mayat. Dan balsam ini banyak sekali digunakan orang. Dan dengan hasil yang luar biasa, ekspor mendapatkan keuntungan yang besar. Dan di situ ada seorang bernama Sakeus. Dan Sakeus itu seorang Yahudi, ya. Dan dia ada seorang yang kaya, ya. Dengan kekayaan yang dia peroleh dari jabatan yang dia emban, ya. Dia juga seorang pejabat tinggi, ya, yaitu dia seorang kepala pemungut cukai. Kita tadi bisa baca di ayat 2-nya. Dia ada seorang pemungut cukai, kepala. Jadi dia bukan orang sembarangan. Dia ada kepala. Dan juga dia seorang yang kaya, dia memperoleh kekayaan dengan cara yang tidak halal, ya, yaitu memungut cukai yang ditetapkan, ya. Dan kita tahu kalau orang yang memungut cukai yang lebih ditetapkan, berarti dia menjadi seorang yang korupsi, ya. Seperti sekarang, zaman-zaman sekarang, di mana pegawai-pegawai rendahan, pegawai mungkin ya sorry aja, mungkin pegawai negeri dengan gaji yang kecil, tapi dia bisa memiliki rumah yang besar, memiliki mobil segala macam. Kalau dihitung-hitung duitnya dari mana? Ya Anda tahu sendiri, mungkin tahu sendiri lah, dari mana bisa dapat. Ya demikian juga Sakeus. Ya, dia seorang pemungut kepala cukai dan dia yang kaya dan dia memungut lebih daripada yang ditentukan. Kenapa? Kalau kita baca di Lukas 3, di situ ada orang-orang pemungut cukai datang kepada Yohanes Pembaptis dan dia bertanya, Guru, apa yang harus kami lakukan? Kalau kami bertobat, apa yang harus kami lakukan? Dan kata Yohanes Pembaptis kepada mereka, jangan engkau memungut lebih daripada yang telah ditentukan oleh Tuhan. Tapi karena itu pemungut cukai ini memungut lebih dari yang ditentukan. Sehingga dengan kekayaan yang dia peroleh dari cara yang tidak halal, sehingga dia dicap oleh orang-orang Yahudi ada seorang yang berdosa. Ya, kita juga bisa baca tadi di ayat 7-nya. Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Ya, dan juga Sakeus dengan sebagai pemungut cukai, dia dibenci oleh orang-orang Yahudi dan dicap sebagai pengkhianat. Kenapa? Karena dia bekerja untuk orang Romawi. Dia mengambil uang dari orang Yahudi, dari bangsanya, dia berikan kepada orang Romawi. Sehingga dia dibenci oleh semua orang. Dan di sini dia dengan harta yang kaya, dengan rumah yang besar, tapi dia memiliki hati yang kosong. Ya, dia memiliki hati yang kosong dengan kekayaan yang banyak, itu tidak bisa memberikan damai bagi dia. Ya, banyak orang kaya juga duit banyak, tapi nggak ada damai, karena di luar Yesus tidak ada kedamaian. Dan dia berusaha mencari damai, dia berusaha mencari berteman dengan orang. Dia mau mencari teman, tapi banyak sekali orang mengucilkan dia. Banyak orang tidak mau berteman dengan dia, ya. Dan dia
begitu sengsara. Meskipun kaya banyak duit, tapi hidupnya, jiwanya tertekan, putus asa. Tidak ada seorang pun yang mau mendekat dia. Dan puji Tuhan, kalau kita baca di ayat 19 tadi, bahwa ada Yesus seorang. Dia dengar ada Yesus yang banyak melakukan mujizat. Ada Yesus yang penuh kasih. Dia harus dengar, dia harus cari, namanya Yesus. Dan Tuhan Yesus saat dia masuk ke dalam kota Yeriko, banyak orang berkerumun di tengah-tengah, mengurumuni Tuhan Yesus. Kenapa banyak orang mengerumuni Tuhan Yesus? Karena kalau kita baca di dalam Lukas 18 di atasnya, perikop di atasnya, sebelum Yesus masuk ke kota Yeriko, dia melakukan mujizat yang luar biasa, menyembuhkan, mencelikan mata orang yang buta, sehingga terdengar kabar oleh Sakeus bahwa Yesus mau masuk ke kota Yeriko, dan dia memiliki hati yang haus untuk mencari kedamaian. Dia memiliki hati yang haus yang mau mencari teman. Akhirnya dia berusaha untuk datang kepada Yesus. Tapi saudara sekalian, dia mau datangi kepada Yesus, tapi banyak sekali hambatan-hambatan yang dia hadapi. Banyak sekali hambatan-hambatan yang yaitu pertama, dia memiliki keterbatasan fisik. Orangnya pendek, artinya semampai, mungkin semeter nggak sampai. Ya, dia memiliki tubuh fisik yang pendek. Karena banyak orang berkerumun, dia tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Ya, dan juga dia seorang yang dikucilkan oleh bangsa Yahudi, sehingga tidak ada seorang pun yang mau memberi dia tempat untuk dia lewat. Ya, padahal dia ada pejabat. Kalau pejabat datang, banyak sekali orang memberi tempat. Tapi ini beda. Pejabat yang korupsi, orang banyak membenci dia, sehingga tidak memberikan dia tempat untuk bertemu dengan Yesus. Dan saudara ketahui, hambatan yang dihadapi tidak membuat dia putus asa. Dia berusaha mencari karena punya kerinduan untuk dibebaskan dari kesendirian, dibebaskan dari keterpurukan. Akhirnya dia berusaha mencari banyak sekali cara. Akhirnya dia melihat ada suatu pohon, namanya pohon ara. Dia panjat ke atas pohon ara dan dia di atas pohon ara sehingga Tuhan Yesus bisa lewat. Dan saudara sekalian, mungkin hari ini kalian semua yang ada di sini punya kerinduan untuk bertemu dengan Yesus, memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus, tapi kalian mungkin banyak hambatan-hambatan. Mungkin karena sekarang lagi pandemi COVID, kita tidak bisa beribadah bersama-sama. Ada pandemi COVID, kita tidak bisa bersekutu bersama-sama secara onsite. Tapi ingat, banyak cara untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Banyak cara. Dan kau teringat akan zaman kami, waktu kami masih muda. Ya, kalian bisa tanya papa mama atau koko kalian yang ada di ibadah youth. Kalian bisa tanya, waktu pertama kali gimana kalian mengiring mencari Yesus? Ya, waktu kami masih muda kan latar belakang kami, orang tua kami adalah latar belakang mayoritas sekolah di Genesaret, mayoritas mungkin 80% atau 90% penyembah berhala. Tidak percaya Yesus. Dan waktu kami masih kecil, kami disekolahkan di Genesaret yang secara basicnya beragama Kristen. Dan otomatis kami anak-anak muda diajari firman, dan kami dengar firman, dan kami memiliki kerinduan untuk beribadah. Kami memiliki kerinduan untuk bersekutu dan menerima Tuhan Yesus. Tapi kami banyak ditentang oleh orang tua kami. Kami banyak sekali dilarang oleh orang tua kami untuk menjadi anak-anak Tuhan. Ditentang, dihambat untuk menjadi orang-orang percaya kepada Yesus. Dan ini juga kami alami. Bahkan dipukul, bahkan nggak dikasih uang jajan, segala macam, pokoknya dihambat untuk tidak mengenal Tuhan. Bahkan kami sebagai anak-anak muda tidak habis akal. Ada yang memiliki cara memberikan kepada orang tua, memberi alasan bahwa kami akan belajar bersama, belajar kelompok bersama,
padahal pergi ke gereja bersekutu dengan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga Sakeus. Dia memiliki keterbatasan untuk bertemu dengan Yesus, tapi dia banyak cara, banyak akal. Dia panjat pohon dan dia bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, jadi dia bertemu dengan Tuhan Yesus, datang kepada dia. Dan Tuhan juga, Sakeus, turunlah. Hari ini saya akan menumpang di rumahmu. Dan Sakeus datang ke hadirat Tuhan. Dan bagaimana juga kita, meskipun dibatasi secara virtual, secara online, kita bisa memiliki, bisa datang kepada Tuhan, masuk hadirat Tuhan melalui doa kita. Kita bisa berdoa secara pribadi kepada Tuhan, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, tidak dibatasi oleh tempat, ruang, atau apapun. Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kita. Seperti di dalam Yeremia 29 ayat 12 sampai 13. Yeremia 29. Yeremia 29 ayat 12. Kau bacakan ya. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Jadi dijanji Tuhan, kalau engkau datang dengan segenap hati berdoa, Tuhan datang kepada engkau. Jadi Tuhan, engkau bisa hadir di dalam hadirat Tuhan melalui doa kamu. Ya. Dan juga bagaimana kita bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan, bertemu dengan Tuhan, yaitu kita bisa membaca firman Tuhan setiap hari. Kenapa? Karena firman Tuhan selalu menguatkan. Di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab ini, kita bisa menemukan jawaban-jawaban. Bisa menemukan Yesus di dalam firman. Karena firman ini adalah Yesus sendiri. Karena di dalam Yohanes 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Tuhan sendiri. Firman itu adalah, jadi kalau kamu membaca firman Tuhan ini, berarti kamu sedang bersekutu dengan Tuhan. Karena saya ingatkan kembali kepada adik-adik sekalian, marilah, milikilah hati yang selalu punya kerinduan untuk membaca firman Tuhan. Ya, seperti Timotius, dia memiliki orang tua yang selalu mengajar dia firman Tuhan. Dan Koko juga mengajari anak-anak Koko untuk selalu aktif membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang akan menuntun engkau. Ya, dan juga yang ketiga, bagaimana kita bisa masuk ke hadirat Tuhan. Bagaimana bisa? Yaitu kita memiliki persekutuan dengan Tuhan. Karena di dalam Matius 13. Matius 13 ayat 28. Matius ayat 20. Matius yang berkata, di mana 2 orang atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi Matius 18 ayat 20. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Jadi di mana kita bersekutu dengan Tuhan, baik secara pribadi berdua atau rame-rame, Tuhan hadir di situ. Sehingga kita bisa menemukan kehadiran Tuhan dan kita diubahkan dalam hadirat Tuhan. Jadi ada 3 hal yang kita bisa temukan Yesus. Yaitu pertama melalui doa kita, karena Tuhan berkata bahwa di mana kau sungguh-sungguh berdoa, maka Tuhan mendengarkan, berarti Tuhan hadir. Di mana juga kalau engkau membaca firman Tuhan, Tuhan hadir di situ. Karena firman adalah Yesus sendiri. Dan yang ketiga, melalui persekutuan komunitas bersama, maka ada kehadiran Tuhan di situ. Jadi ini yang pertama, kita diubahkan dalam hadirat Tuhan. Sakeus bertemu dengan Yesus, sehingga dia diubahkan hidupnya. Kalau orang yang diubahkan hidupnya, maka kita akan masuk poin kedua, waktu kita akan memiliki sukacita yang besar. Orang yang sudah percaya Yesus akan memiliki sukacita yang besar. Jadi orang yang percaya, yaitu orang yang percaya kepada Yesus, identik dengan orang yang penuh murah senyum.
selalu bersuka cita. Apapun keadaannya, apapun masalahnya, dia tetap berkata bahwa Tuhan Yesus baik dan dia selalu tetap mengucap syukur. Jadi kalau kalian sebagai orang-orang, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, maka cirinya kalian selalu murah senyum. Jadi tidak pernah ada cembetut-cembetut. Kalau kalian cembetut, boleh diragukan apakah kalian anak Tuhan atau enggak. Karena itu murah senyum. Karena Tuhan berkata, hidup adalah Kristus dan mati adalah untuk. Bahkan sampai mati pun kita tetap bersuka cita. Ya, jadi kalau orang meninggal jangan turut berduka cita, tapi turut bersuka cita karena pulang ke surga. Karena orang yang percaya kepada Yesus ditandai dengan hati yang penuh sukacita. Kalau kalian tidak bisa tersenyum, saya dikasih tahu oleh orang tua rohani saya. Dan dia juga diajari sama orang Jepang. Kalau kalian memiliki makan bami, pasti tahu namanya sumpit. Ya, sumpit ini kalian taruh di mulut kalian, gigit. Bunyi, pasti tersenyum. Jadi kalau kalian cepat belajar di rumah, ambil sumpit, taruh di mulut, sudah lihat kan, pasti tersenyum. Jadi belajar tersenyum. Jadi kenapa? Karena orang yang percaya Yesus selalu memiliki hati yang penuh sukacita. Seperti satu lagu berkata, tetap tersenyum dikala ku lemah, sebab Engkau besertaku. Jadi Tuhan selalu beserta denganmu. Jadi sehingga kamu selalu bersuka cita. Meskipun masalah, persoalan berat menghimpit kamu, tetap bersuka cita. Itu ciri orang yang diubahkan di dalam hadirat Tuhan, memiliki hati yang sukacita. Dan yang terakhir, kalau engkau sudah diubahkan dalam hadirat Tuhan, ada Yesus masuk dalam hatimu, engkau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hidupmu akan diubahkan oleh Tuhan. Manusia lamamu, karaktermu yang jelek-jelek akan diubahkan oleh Tuhan menjadi manusia baru. Kebiasaan-kebiasaan kita yang lama, kita diubahkan. Seperti Sakeus diubahkan oleh Tuhan Yesus. Kita bisa baca tadi di ayat di dalam Lukas 19 ayat 8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Wow, hatinya diubahkan. Setelah dia menerima Yesus masuk ke hatinya, maka hidupnya diubahkan. Dulunya dia tukang, orangnya pelit, memungut duit orang. Sekarang dia memiliki hati yang memberi, suka memberi. Bahkan apa yang pernah aku peras akan kukembalikan 4 kali lipat. Itu janji dia kepada Tuhan Yesus. Demikian juga kita, kalau engkau yang sudah percaya Yesus masih pelit, gereja kita punya visi untuk memberi makan banyak orang. Kalau kita memberi makan banyak orang, maka kita membutuhkan duit. Jadi ulurkanlah tanganmu, daya, tenaga, dompetmu buka lebar untuk memberkati. Memiliki hati yang diubahkan, manusia lama kita diubahkan. Mungkin kamu yang hari-hari suka marah-marah. Kalau kalian sudah percaya Yesus diubahkan, maka memiliki hati yang ramah-ramah, bukan marah-marah, tapi ramah-ramah. Ya, kalau kalian suka bawa kendaraan, suka emosian, mulai sekarang belajar, minta Tuhan ubahkan hidupmu supaya kalian penuh dengan kelemah lembutan, sabar. Meskipun ada yang mengata-katai kita, kita mengampuni mereka. Orang yang percaya Yesus selalu mengampuni. Jadi memiliki hati yang diubahkan. Manusia lama kita dari hari ke hari harus berubah menjadi manusia Kristus. Seperti visi kita membangun tubuh Kristus, membangun jemaat yang seperti Kristus, karakter Kristus, mengubahkan hidup kita yang lama menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga visi kita menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Yesus itu orang yang murah hati. Karakter Yesus penuh kasih. Dia tidak memandang orang. Dia selalu penuh kasih. Keadaan apapun juga kalian. Orang berdosa,
Tuhan penuh kasih. Demikian juga kita sudah dengar firman Tuhan waktu hari Minggu di gereja disampaikan oleh Bapak Haris Pendeta, Bapak Haris Sampulur, bahwa kita adalah bayang-bayang Kristus. Yang kita adalah Kristus di dunia ini, sehingga orang lain melihat Yesus, melihat Kristus dalam hidup kita, sehingga kita menjadi saksi, sehingga visi dari gereja kita yaitu mengubah manusia, jemaat yang memiliki karakter Kristus untuk memberitakan Injil, untuk menjadikan seluruh bumi menjadi anak-anak Tuhan, menjadi serupa dan segambar dengan Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan yang bisa Koko sampaikan pada sore hari ini, menjadi berkat bagi kalian semua dan praktekkan dalam kehidupan kalian semua sehari-hari. Jadilah seperti Kristus, menjadi teladan bagi banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, mari kita mengakhiri ibadah pada sore hari ini. Saya undang semua bangkit berdiri dan kita mau doa tutup. Haleluya, haleluya. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih bila sore hari ini Tuhan kami diberi kesempatan sudah mendengar sebagian dari firman-Mu, bahwa kami diubahkan menjadi seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Diubahkan di dalam hadiran-Mu terus menerus Tuhan. Kalau kami diubahkan Tuhan, maka kami ditandai dengan hati yang penuh sukacita. Karena kami sebagai anak-anak yang percaya kepada Engkau Tuhan Yesus, identik kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Engkau, yaitu memiliki hati yang penuh sukacita dengan mulut yang penuh senyum kepada semua orang. Meskipun masalah persoalan yang kami hadapi, kami tetap tersenyum Tuhan. Karena sehingga orang lain melihat Engkau dalam hidup kami. Dan juga kami diubahkan memiliki karakter-karakter Kristus. Manusia lama kami boleh diubahkan dan memiliki manusia baru, yaitu Engkau sendiri dalam hidup kami. Sehingga dimanapun kami berada, kami menjadi teladan, kami menjadi bayangan-bayangan-Mu Tuhan, selama Engkau percayakan kami hidup di dunia ini Tuhan. Sehingga di mana kami berada, kami pergi, nama-Mu yang dimuliakan. Sehingga orang lain melihat Engkau dalam hidup kami, sehingga mereka boleh percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu Tuhan yang telah hadir menyaksikan ibadah, menyaksikan khotbah persekutuan ini Tuhan, berkati dengan hikmat-Mu Tuhan, sehingga mereka juga boleh bertumbuh, mengenal Engkau secara lebih lagi Tuhan. Iman mereka boleh percaya kepada Engkau semakin hari semakin kuat, karena kami tahu keadaan akan semakin sulit. Tapi orang yang mendengar firman Tuhan akan tertanam di dalam firman-Mu, maka mereka dikuatkan, karena firman-Mu adalah kekuatan, sehingga memampukan mereka untuk bisa bertahan menghadapi segala sesuatu, karena ada Yesus yang menyertai mereka semua Tuhan. Berkati mereka Tuhan di dalam pekerjaan mereka, berkati anak-anak-Mu Tuhan di dalam studi mereka, di dalam kuliah mereka, di manapun mereka berada, pekerjaan mereka, apa yang mereka lakukan Tuhan, Engkau buat berhasil dan beruntung Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah youth, terus memakai ibadah youth itu menjadi jangkauan bagi banyak jiwa-jiwa dimenangkan melalui komunitas-komunitas mereka Tuhan, sehingga banyak orang percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami mau mengakhiri ibadah pada sore hari ini hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Dan kami siap menerima berkat. Mari saya undang. Mari kita angkat tangan dan hati kita. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan urapan daripada Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya. God bless.